Baik ya, jadi ini adalah bagian ke-12 dari serial pembelajaran tentang ilmu nahwu shorof. Ya, di mana di bagian-bagian sebelumnya, ya dari bagian pertama sampai ke-11 kita sudah mempelajari banyak hal. Ya, di mana di bagian yang terakhir, bagian ke-11 kemarin kita sudah berbicara tentang pembagian jumlah atau pembagian kalimat. Ya, di mana ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, ya. Nah, selengkapnya bisa kita lihat di playlist kami di Opini Islam Channel, ya, di playlist tentang pembelajaran ilmu nahwu shorof, ya, dari bagian pertama sampai ke-11 agar terjadi kesinambungan. Nah, maka di bagian yang ke-12 ini kita akan membahas tentang pembagian isim. Ya, kita ingat bahwa isim adalah kelompok kata di dalam bahasa Arab yang kalau di dalam bahasa Indonesia itu kan ada kata benda dan kata sifat. Ya, maka kelompok kata benda dan kata sifat ini di dalam bahasa Arab masuk di dalam satu kelompok yang disebut dengan kelompok isim. Nah, mohon maaf, secara jenis kelamin ya di dalam bahasa Arab itu dibagi juga. Jadi ada kelompok isim mudzakkar ya, atau yang disebut dengan kalau bahasa kita ya isim laki-laki gitu ya. Maka di dalam bahasa Arab ini ada kelompok isim mudzakkar dan ada isim muannas, ya, kelompok isim perempuan, ya. Lalu apa saja contoh-contoh kata atau isim yang masuk di dalam kelompok mudzakkar atau kelompok isim mudzakkar? Ya. Yang pertama jelas bahwa dalam konteks ketika kita berbicara tentang manusia, ya, maka dalam kelompok manusia secara fisik kalau dia laki-laki, ya dia masuk ke dalam kelompok isim mudzakkar. Ya, misalnya nama seseorang, misalnya Muhammad, ya, atau Ali, ya, atau Zaid, Zaidun, ya, atau Abu, ya, ayah. Ya, ini adalah kata-kata ya yang di dalam kelompok isim ini masuk di dalam kelompok isim mudzakkar. Ya, karena mereka adalah dari golongan manusia yang memang secara fisik mereka adalah laki-laki, ya, atau mudzakkar. Lalu kelompok di luar kelompok manusia, ya, kata-kata benda misalnya atau binatang misalnya, ya, banyak yang merupakan kata-kata yang masuk di dalam kelompok isim mudzakkar ini. Ya, misalnya maktab, ya, maktab itu meja atau kantor, atau bait, ya, rumah, baitun atau al-bait, atau masjid, ya, masjid atau al-masjid, dan masih banyak lagi. Dan memang tidak ada ciri-ciri tertentu, ya, tidak ada ciri-ciri tertentu untuk kelompok mudzakkar ini atau kelompok isim mudzakkar ini. Ya, berbeda dengan nanti kelompok isim muannas, ya. Nah, tadi beberapa contoh isim mudzakkar sudah kita sebutkan. Nah, yang berikut ini adalah contoh-contoh dari kelompok isim muannas. Ya, nah, juga bisa dibagi kalau di dalam kelompok manusia, ya, jelas secara fisik kalau dia adalah wanita, maka kata itu masuk di dalam kelompok isim muannas. Misal nama seseorang, misalnya Fatimah, ya, Fatimah, Khadijah, misalnya, ya, Laila, ya, Laila ini nama perempuan, atau Hindun ini nama perempuan juga, ya, masuk ke dalam kelompok isim muannas. Atau panggilan seseorang, misalnya panggilan untuk ibu, gitu, ummu, ya, ummu itu juga masuk kelompok isim muannas, ya, karena secara fisik mereka adalah ya memang manusia yang merupakan jenis kelamin perempuan, maka dia masuk dalam kelompok isim muannas. Nah, di luar kelompok isim muannas, ya, kata benda atau binatang misalnya, ya, ini ada kelompok atau ada tanda-tanda tertentu, sebenarnya ada ciri-ciri tertentu yang bisa kita lihat sehingga kita bisa memastikan dia adalah kelompok isim muannas. Ya, dia masuk ke dalam kelompok isim muannas. Yang pertama bisa kita lihat bahwa contoh atau satu tanda tertentu itu adalah ketika kata itu diakhiri dengan huruf ta marbutoh. Ya, pada umumnya kata yang diakhiri dengan huruf ta marbutoh dia masuk ke dalam kelompok isim muannas. Misal
ya, as-sayyarah, mobil, ya, sayyarah, mobil, atau madrasah, sekolah, ya, atau hakibah, ya, tas, ya, atau hadiqah, ya. Jadi ini adalah kelompok isim muannas yang cirinya bisa kita lihat bahwa di akhir kata dia mengandung huruf ta marbutoh, ya. Nah, lalu ciri kedua setelah ta marbutoh, ya, adalah kalau kata itu mengandung alif tanda panjang, ya, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-aliful mamdudah. Ya, ini atau alif tanda panjang. Misalnya kata sauda, ya, artinya hitam. Sauda, maka ada istilah habbatus sauda, ya, biji hitam. Ya. Sauda di sini dia adalah masuk ke dalam kelompok isim muannas, ya, karena salah satu cirinya ada di situ, dia mengandung huruf alif tanda panjang atau al-aliful mamdudah. Ya, kemudian ciri berikutnya adalah kelompok isim muannas ini atau kata-kata itu mengandung huruf yang disebut dengan al-aliful maksyurah, ya, atau dalam bahasa pesantren biasanya disebut dengan alif bengkong, ya, al-aliful maksyurah. Ya, contoh kubro, misalnya kubro artinya besar, ya, dia mengandung huruf al-aliful maksurah atau alif bengkong, atau sughro, ya, artinya kecil, ya, sughro artinya kecil. Jadi ini kelompok kata-kata yang masuk dalam kelompok muannas, isim muannas, ya, perempuan, dan mengandung ciri-ciri tertentu tadi. Ada tak marbutoh. Tapi ingat ya, nggak seluruh kata yang mengandung tak marbutoh itu dia masuk kelompok isim muannas. Ya, saya katakan tadi kan mayoritas. Kebanyakan kata yang mengandung tak marbutoh itu adalah masuk ke dalam kelompok isim muannas. Ya, tetapi ada kata-kata tertentu, ya, 1-2 nggak banyak, meskipun dia mengandung tak marbutoh, tapi dia masuk kelompok mudzakkar, ya, tapi nggak banyak. Nah, ada juga kata-kata di dalam kelompok isim muannas ini yang tidak memiliki ciri tertentu. Ya, misalnya yadun, tangan. Ini masuk ke dalam kelompok isim muannas dia, tetapi dia tidak memiliki tanda-tanda tertentu atau ciri-ciri tertentu. Ya, jadi inti dari pembahasan kita pada bagian yang ke-12 ini tentang nahwu shorof ini adalah bahwa isim di dalam bahasa Arab, ya, atau kelompok kata yang terdiri dari kata benda dan kata sifat ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu isim mudzakkar yang artinya laki-laki dan isim muannas yang artinya adalah perempuan. Ya, isim mudzakkar ini tidak mempunyai ciri-ciri tertentu, ya, di dalam kata itu, ya. Bisa berupa manusia, ya, bisa nama manusia, panggilan, yang dimana memang secara fisik kata itu adalah menunjukkan jenis laki-laki, ya, atau di luar kelompok manusia, ya, bisa juga, ya, kata-kata benda, banyak tadi sudah diberikan contohnya. Nah, kemudian kelompok kedua adalah isim muannas, ya, atau perempuan, ya, dimana di dalam isim muannas ini secara fakta kalau dia adalah kelompok manusia, ya, kalau dia adalah perempuan, ya, dia masuk kelompok isim muannas. Ya, bisa berupa nama seseorang atau panggilan seseorang yang jelas menunjukkan itu secara fisik itu adalah perempuan. Ya, dia masuk kelompok isim muannas. Nah, di luar kelompok manusia, ya, bisa benda, bisa binatang misalnya, atau bisa kata-kata sifat, ya, warna, besar, kecil, dan seterusnya. Ini kalau kita lihat ada ciri-ciri tertentu yang menunjukkan dia adalah masuk ke dalam kelompok isim muannas. Contoh, ya, ciri pertama tadi sudah dikatakan kalau dia mengandung tak marbutoh. Yang mayoritas kata yang mengandung tak marbutoh ini adalah isim muannas, kecuali hanya ada 1-2 kata perkecualian saja yang masuk ke dalam kelompok isim mudzakkar. Kemudian yang kedua adalah kata yang mengandung alif mamdudah, ya, alif tanda panjang. Ya, kemudian yang ketiga adalah kata yang mengandung alif maksurah atau
alif bengkong, ya, bahasa anak-anak pesantren begitu. Ya, dan di luar ini ada juga beberapa kata dan banyak kata yang tidak mengandung ciri-ciri tertentu, tapi dia termasuk dalam kelompok isim mu'annas. Ya, tapi intinya isim bagi menjadi dua, muzakkar laki-laki dan mu'annas perempuan. Ya, baik, sampai di sini pertemuan kita. Insya Allah kita akan bertemu di bagian berikutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.